Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprida Niswati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2020 Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini Selasa 24 November telah melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah asal saya, SDN 1 Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Video ini diambil dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan sesudah dan sebelum belajar, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Semuanya sehat? sehat, Hari ini hadir semua? hadir, Bagus. Kalian semangat untuk sekolah? semangat. Kalau semangat, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, sebelum itu, apakah kalian ingat pelajaran kita yang kemarin apa? Ingat, Bu. Ya, Bu. Tentang penampakan alam. Ya, tentang penampakan alam. Apa itu penampakan alam? Penampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Ya, bagus. Nurul masih ingat? Tepuk tangan untuk Nurul. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasanya, ayo kita berdoa. Nah, berdoa kali ini Ibu minta dipimpin oleh Muhammad Rehan. Silakan Muhammad Rehan untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memulainya dengan semangat. Semangatnya bagaimana? Ayo kita menyanyi dulu. Siap? Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyanyi, coba kalian siapkan dulu apa yang kita perlukan sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Nah, silakan siapkan alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tetap dengan tema ekosistem pembelajaran yang kelima. Masih ingat pembelajaran kita kemarin apa? Masih. Apa pembelajaran kita kemarin?
Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar jenis ekosistem, kalian dapat membandingkan 3 jenis simbiosis dengan benar. Dengan mencermati jenis simbiosis, kalian nanti mampu mendesain pamflet yang berisi penjelasan simbiosis. Nah, dengan membaca teks hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, kalian nanti dapat menemukan fakta dan informasi pada teks non-fiksi. Nah, dengan mencermati teks non-fiksi, kalian nanti dapat menuliskan kembali teks non-fiksi tentang salah satu simbiosis. Nah, kemudian dengan mengamati video Pari Turuk Langgai di YouTube, kalian nanti bisa menjelaskan 5 informasi tentang tarian Pari Turuk Langgai. Nah, kemudian dengan menonton video tadi, kalian juga mampu memperagakan Pari Turuk Langgai. Nah, jadi hari ini pelajaran kita masih berhubungan dengan penampakan alam. Tapi kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui apa sih ekosistem itu? Nah, coba tonton video berikut ini. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Video tadi menjelaskan ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Iya, betul sekali. Video tadi menjelaskan tentang ekosistem darat. Nah, di mana ekosistem darat itu anak-anak terdiri dari ekosistem hutan hujan. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Yang pertama itu adalah apa di situ? Ekosistem hutan hujan. Ya, betul, ada ekosistem hutan hujan. Seperti yang kalian perhatikan di depan. Coba lihat. Nah, jadi anak-anak, di ekosistem hutan hujan ini ada tumbuhan dan hewan yang hidup secara khas di sana. Nah, seperti tumbuhannya ada ejeng gondok, ada lumut, dan lain-lain. Sementara hewannya hewan apa, Rehan? Ikan, udang. Ya, betul, ada ikan, ada udang, ada fitoplankton, ada zooplankton. Nah, sekarang ekosistem yang kedua apa, Nurul? Ekosistem padang rumput. Iya, ada ekosistem padang rumput. Nah, kira-kira tumbuhan apa yang hidup di ekosistem padang rumput? Coba kita lihat. Tumbuhan yang hidup adalah rerumputan. Kemudian
tundra. Nah, tumbuhan yang hidup itu ada lumut, sementara hewannya ada bison kutub, ada juga rusa kutub. Nah, selanjutnya ada juga ekosistem taiga. Coba kalian perhatikan gambarnya. Di situ kira-kira ekosistem taiga berupa apa? Pegunungan dan hutan, pohon. Nah, tumbuhan yang hidup di situ ada tumbuhan konifer, ada pinus. Sementara hewan yang hidup di sana hewan beruang hitam, gagak hitam, dan kucing salju. Nah, itu tadi jenis-jenis ekosistem. Coba sebutkan kembali jenis-jenis ekosistem tadi ada berapa? Ada 6. Ya, sebutkan Nurul, ekosistem apa saja? Ada ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem taiga. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi 6 jenis ekosistem darat. Nah, kemudian coba kalian lihat di buku kalian. Ayo membaca. Coba sekarang Radit baca teks yang ada di buku tersebut. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Iya, betul. Nah, jadi teks tadi menjelaskan tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar rantai makanan di depan kalian. Nah, di situ ada konsumen pertama. Coba kalian lihat, konsumen pertama adalah belalang. Kemudian belalang bisa dimakan oleh konsumen kedua. Siapa konsumen kedua? Ya, katak. Kemudian katak bisa dimakan oleh konsumen ketiga. Siapa konsumen ketiga? Ular. Nah, seterusnya ke konsumen keempat. Siapa? Ular. Ada lagi. Nah, selanjutnya hingga konsumen keempat itu mati dan diurai kembali oleh Jamur. Nah, kemudian diproduksi lagi menjadi konsumen yang pertama. Nah, ada yang namanya tadi Radit menyebut simbiosis. Apa itu simbiosis? Tahu Bu, Apa itu simbiosis? hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis terjadi. Betul. Nah, jadi hubungan dua makhluk yang berbeda dan erat kaitannya itu disebut simbiosis. Nah, kemudian tadi Radit juga menyebutkan simbiosis itu terbagi menjadi 3 macam. Simbiosis yang pertama ada yang tahu? Nah, coba kalian lihat di buku kalian. Simbiosis yang pertama itu ada ya, ada simbiosis mutualisme. Silakan Radit baca apa itu simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya? Hubungan antara burung, jelek, dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena
Lah. Kira-kira apa keuntungan yang didapat dari kerbau dan burung jalak? Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Iya, betul sekali Nurul. Itu adalah contoh dari saling mengambil keuntungan di antara kedua hewan tersebut. Kemudian ada gambar yang kedua, gambar apa di situ? Kupu-kupu dan bunga. Apa kira-kira keuntungan yang didapat dari hubungan kupu-kupu dan bunga? Apa Radit? Kupu dapat makanan, sedangkan bunga vitamin banyak. Ya, betul. Nah, itu tadi adalah gambar contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang keduanya dapat saling menguntungkan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yaitu hanya satu saja makhluk hidup yang mendapat keuntungan tapi tidak merugikan yang satunya, yaitu di situ terdapat gambar apa? Bunga anggrek dan pohon. Ya, bunga anggrek dan pohon. Apa keuntungan bunga anggrek? Membuat anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Ya, betul sekali. Jadi selama anggrek menumpang pada pohon, anggrek bisa hidup, tapi pohon tersebut tidak mati. Nah, kemudian yang di bawah ada gambar apa? Selanjutnya ada gambar contoh simbiosis parasitisme. Nah, di sini simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satunya untung tapi yang satunya rugi. Nah, di situ ada gambar apa? Nyamuk dan daun. Kemudian Nyamuk. ya, nah itu adalah jenis hewan yang menumpang hidup dan merugikan hewan yang lainnya. Nah, disebut apa tadi? Simbiosis parasitisme. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lihat di halaman selanjutnya. Nah, di situ ada yang namanya pamflet. Kira-kira kalian tahu tidak apa itu pamflet? Tidak. Nah, jadi pamflet itu anak-anak adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Contohnya selebaran. Pernah tidak kalian mendapat satu buah kertas yang berisi selebaran? Selebaran promosi alat masak. Nah, bisa juga itu disebut pamflet. Nah, jadi pamflet itu adalah apa tadi? Tulisan yang dapat disertai dengan gambar. Contohnya kata Nurul, selebaran alat promosi alat memasak. Biasa kita temukan misalnya dibagikan oleh sales, biasanya di jalanan. Contoh juga orang yang promosikan untuk menjual motor. Pernah tidak kalian menemui orang yang membagi selebaran tentang promosi untuk menjual produk jualannya? Nah, itu disebut pamflet. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku kalian, itu pamflet yang berisi tentang hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan, di situ ada contoh pamflet. Nah, ada yang pertama, lihat di situ yang pamflet yang benar adalah pamflet yang berisi tulisan dan juga gambar. Kalau di sebelahnya hanya berisi gambar saja, tidak disertai dengan tulisan. Berarti tidak bisa kita sebut sebagai pamflet. Nah, nanti ibu akan suruh kalian membuat salah satu contoh bentuk pamflet yang ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya di situ ayo menulis. Nah, itu adalah tentang teks non fiksi. Apa
Ya, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau cerita asli dari apa yang terjadi. Nah, contohnya tadi tentang simbiosis, mutualisme antara hubungan lebah dan bunga. Nah, kemudian nanti Ibu juga akan meminta kalian untuk membuat salah satu teks non-fiksi. Kalian bisa mencarinya di perpustakaan atau buku non-fiksi lainnya. Nah, coba tadi di situ ada dialog. Coba kalian baca dialog tersebut antara Radit dan Umpi. Alam memang luar biasa ya, Lam. Bayangkan saja di dalam terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam. Betul, Ben. Demikian luar biasanya alam ini. Tak jarang manusia menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni, misalnya tarian. Berdasarkan tarian tradisional, kita memang mengambil alam sebagai sumber inspirasinya. Aku menemukan artikel tentang satu tarian yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Menarik sekali untuk disimak. Kita baca yuk. Nah, coba sekarang kalian saksikan salah satu contoh tarian tari Turuk Langgai. Nah, jadi anak-anak itu tadi salah satu contoh tari Turuk Langgai, budaya asli dari suku Mentawai. Nah, jadi nanti Ibu minta kalian bisa ya memperagakan gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian tadi. Nah, jadi anak-anak itu tadi materi kita untuk hari ini. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian untuk berkelompok. Silahkan kalian pilih anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, anak-anak, untuk memperagakan tari Turuk Langgai, Ibu punya ini untuk kalian gunakan. Ayo silahkan berdiri. Nah, jadi anak-anak, apa kalian sudah paham? Paham! Nah, kalau begitu, untuk menambah semangat kalian, sekali lagi ayo kita menyanyi. Anak-anak ya,
masing-masing. Kemudian ada simbiosis, yaitu hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, hubungan makhluk hidup yang sangat saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme, hubungan makhluk hidup yang satu mendapatkan untung dan yang lain tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, hubungan makhluk hidup yang satu untung dan yang satu rugi. Simbiosis komensalisme, hubungan makhluk hidup yang satu mendapatkan untung dan yang lain tidak dirugikan. Pamflet. Kemudian tadi kita belajar tentang pamflet. Pamflet itu apa? Tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Teks yang tidak bersifat fiksi tetapi berdasarkan fakta. Tari Turuk Langgai adalah tari budaya asli dari Mentawai yang dipentaskan untuk menghibur yang sedang sakit agar lekas sembuh. Kesimpulannya anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada berapa macam ekosistem yang sudah kita pelajari tadi? 6. Ya, ada ekosistem hutan Hujan. kemudian ekosistem Sungai. ya, kemudian apa lagi? Ekosistem Padang rumput. Apa lagi? Gurun. Gurun. Tundra. Dan taiga. Ya, itu tadi ke-6 jenis ekosistem. Kemudian kita tadi juga belajar tentang Simbiosis. simbiosis. Ada 3 macam jenis simbiosis tadi. Simbiosis yang pertama adalah Mutualisme. kemudian Komensalisme. dan Parasitisme. ya, selain simbiosis kita tadi juga belajar tentang pamflet dan varian tradisional. Teks non-fiksi. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberi kalian soal evaluasi. Sampai sejauh mana kalian secara individu memahami pelajaran kita hari ini. Nah, berikut soal evaluasi yang akan Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan di sisa waktu kita sebelum pulang. Bagaimana, semuanya selesai? Selesai. Ya, silakan kumpulkan pada Ibu. Ya, bagus anak-anak. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk besok silakan kalian pelajari lebih lanjut di rumah. Untuk selanjutnya pembelajaran yang ke-6 masih berhubungan tentang ekosistem. Oke, baiklah, Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini dengan kembali kita membaca doa. Silakan doa kali ini dipimpin oleh Raditya. Silakan Raditya memimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa
Wassalamualaikum